Tapi for me, take it as a motivation. Biar lu bisa ngejar dari 100 juta jadi 200, 300 gitu. Jadi nggak bisa samain semua orang. Semua pengen sukses, semua pengen kaya. Tapi nggak pengen ngelakuin kayak orang lain lakuin gitu. Don't want to do what it takes. Oh, starting ya? Udah mulai nih? Udah start, bro. Gue kaget mau ngapain. Thank you for coming. And my pleasure. Ya, yeah. pokoknya kita akan ngobrol. Men, pernah saya jadi orang ganteng, men? Banyak banget yang nanya gitu, tapi menurut gue biasa aja, men. Ngerti gak sih? Ya. Tapi lu nggak ngerasa kayak, anjir, kayaknya banyak cewek yang suka sama gue. Nggak ngerasa gue. Rasa sih. Gue kayaknya kalau udah punya muka kayak lu, gue jadi fuckboy gitu. Gue minum aja. Gue nggak tahu mau jawab apa kayak gitu, sumpah. Karena menurut gue ya, di zaman sekarang itu ganteng dan cantik itu adalah privilege. Karena gue pernah nemu satu streamer cewek, cantik, gue nggak sebut namanya. Dia baru sih. Dalam berapa hari ya? Pokoknya ada gue pernah denger, dalam berapa hari, dalam 3 hari, dia itu bisa ngumpulin 100 juta. Buset. Dia itu streaming pakai laptop temennya. Sumpah. Dia streaming 3 hari. Gue juga mau dong kalau gitu. Gue juga mau, gila. Jadi sebenarnya sebelum ini rencananya itu gue pengen punya bisnis sama lu. Gitu. Sama siapa? Sama lu. Sama gue? Ya. Jadi since lu itu mukanya ganteng. Ya, baunya nggak enak di bisnis ya. Mukanya ganteng. Jadi gue punya banyak teman-teman dan tante-tante yang kayaknya suka deh sama lu. Jadi kayak ya gue manajemen lu di bidang belakang lah, boleh banget kayaknya. Gue ngerasa kayak bisnis selang ya. So gimana? Jadi rasanya jadi top 4 Mas Chef? Sebenarnya kalau to be honest ya, top 4 nanggung bro, ngerti gak sih? Nggak dapat 100 juta ya, nggak dapat mobil. Nggak dapat apa-apa, but then aku dapat pengalaman lah. Pengalaman doang. Ya tapi sayang sih, menurut gua kayak gua gitu top 3 terus top 4 gitu menurut gua. Masih dapat gak sih? Nggak dapat. Nggak dapat. Lord Adi doang gara-gara terkenal dikasih. Di mute ya. Pokoknya dikasih salah satu afiliator yang sudah masuk kena kasus itu 50 juta kan gara-gara dia ulang tahun lah segala macam. Tapi top 3 di mana-mana juara kan 1 2 3 kan. Juara tuh 1, bro. Oh, juara itu 1 ya? 1. Kalau 2 itu nggak juara. Gak, tapi maksudnya di mana-mana kan 1 2 3. Oh iya, podium. 4 itu kayak ada nggak ada gitu loh. Ngerti nggak sih? Tapi ya udahlah, gue bisa pakai chef jacket itu udah kayak somehow I'm proud of myself sih. I can make it that far. Good. Malay Pride. Indo Pride lah. Oh, bukan Malay Pride. Jadi sebelum ini take itu gue udah ngobrol-ngobrol sama Victor itu kita sama-sama dari Malaysia. Kuliahnya. Dia itu di Berjaya. Berjaya itu lumayan terkenal, dia kayaknya lebih tua Berjaya ya. Lebih lama Berjayanya. Gue kurang tahu kalau itu. Jadi setahu cuman bangunannya sih emang lumayan tua sih. Setahu gue itu Berjaya itu lebih lama, lebih senior lah daripada kampus gue Taylor's gitu. Jadi rata-rata kalau pas zaman gue kuliah itu kalau misalnya Berjaya itu banyak yang ikut kompetisi. Oh iya? Ya Malaysia banyak banget. Dulu ada satu chef dari Jerman kalau nggak salah terkenal, namanya Chef Jochen. Kalau lu tahu? Nggak tahu. Kayak udah. Jelasin dong. Itu dia yang kayak head chefnya gitu, yang ngajarin di Berjaya gitu. Oh. Ya jadi mungkin dia yang bikin terkenal Berjaya juga sih. Kalau chef gua itu paling terkenal namanya Chef Faruk. Nggak tahu juga kan? Nggak tahu juga. Jadi he's Malaysian. Jadi Malaysian. Dia orang Malay, tapi dia itu yang nge-training orang-orang yang ikut kompetisi para pelajar profesional ya untuk masuk ke, gue lupa kejuaraan kulinernya apa gitu. Dan dia cukup berhasil sih kalau buat orang-orang nge-train gitu. So buat kedepannya, abis masuk chef, what you gonna do? What's your plan? Kedepan dengan apa yang gue dapat sekarang, aset-aset atau support dari netizen, maybe gue bakal fokus ke Instagram or TikTok lebih sih. YouTube depends ya. Kalau misalnya emang gue niat dan ada future di situ, mungkin gue bakal terjun ke YouTube juga sih. YouTube berat sih. Itu berat sih. Setelah gue menjalani. Gue itu 13 bulan ya, 14 bulan. 13 bulan, 14 bulan itu nggak bisa nge-cover biaya produksi. Ini yang kayak gini nih yang gue
bimbang cuy. Jadi sumpah. Kalau gua sih di saat waktu itu gua cuma mikirnya kalau misalnya bikin konten itu adalah what can I share to people. People ya. Jadi bohong lah, bullshit lah kalau lu melakukan suatu pekerjaan gitu kan. Duit itu bullshit lah. Cuma itu tidak akan terlalu membebani kalau misalnya lu mikirnya bukan hanya uang. Kalau lu cuma mikirnya lu melakukan suatu hal karena uang, menurut gua ketika uang yang nggak dapet lu akan lebih kecewa. Well, do something what you love dan sambil cari uang kan lebih enak kan. Betul. Cuman ya apa itu yang kita love dan dapat duit? Ada. Kena gua balik lagi, gue pengen jual lu sih sebenarnya. Gue ngundang lu, gue sebenarnya pengen jual lu sih sebenarnya. Jangan tolong men. Gue jual diri gue sendiri. Lu nggak mau ikut ini? Apa kan kompetisi masak lu udah ikut? Ada satu kompetisi ya pokoknya yang bodybuilder gitu, yang pokoknya yang susu terkenal itu lu nggak mau? Lu masuk lu, gue yakin sumpah. Lemen itu ya? Iya lemen itu lah. Ya lu nggak mau? Belum men, gue belum rajin nge-gym gitu belum sih. Oh lu nggak pernah nge-gym? Gue nggak rajin. Gue pernah nge-gym tapi kan lu ngerti lah, masuk MasterChef, nasi kotak. Oh. Terus kayak ke tone down, badan gue kayak mulai melar lagi. Hancur. Ya. Lu naik berapa kilo? 5 kilo men. Gue waktu itu naik berapa ya? 12 kilo. 12 kilo? Buset, lu jadi orang yang berbeda. Parah. Waktu itu gue masuk itu 84, keluar masuknya 96. Gila. Wah men, udah kayak babi ngepet. Nambah dosa atau nambah apa men di situ? Ya lu di MasterChef berarti kan cuma makan, tidur, syuting. Makan, tidur, syuting. Soalnya habis syuting lu udah capek. Lu nggak tahu lu dari jam 7 pagian kan ya, lu. Pagi sampai malam, tidur, makan, tidur. Hampir Senin sampai Sabtu kan, Sabtu Minggu paling libur nih, nggak ada lagi. Yoi. Iya, nggak bisa ngapa-ngapain lagi kan. Iya, udah dimaki sama juri ya kan. Iya. Lu selain gym suka olahraga apa? Gue sebenarnya hobi gue itu ya. Ya hobi lo. Gue suka masak. Gue suka masak itu karena gue dulu pernah kayak iseng-iseng masak gitu. Terus gue kasih ke orang tua gue, dia suka. Dan gue suka feelingnya orang suka masakan gue gitu loh. Oke. Nah dari situ gue suka masak. Oh. Ngerti gak sih? Simple juga. Simple men. Simple banget. Kalau gue tuh, ini cerita lucu sih. Gue tuh sebenarnya nggak suka masak awalnya. Lu nggak suka masak? Awalnya, zaman kecil lah, umur palingnya SD kelas 1, kelas 2 lah. Gue tuh nggak suka masak. Dan nggak ngerti caranya masak, dan keluarga gue nggak ada background masakan. Jadi masakan rumahan gue itu kayak udang pete, tempe orek gitu, masakan yang gue nggak suka. Ada satu waktu itu tepung berbumbu dan sekarang masih ada, pokoknya depannya K, belakangnya E. Obek gitu ya? Obek gitu. Nah, si tepung obek ini menjadi favorit gue di saat gue kecil. Telur dadar gue goreng, gue kasih tepung, tempe. Itu agak tok-tok style ya? Kayak semua digoreng tepung. Iya, jadi gue gitu ngerasa kayak, wah enak juga ya masak. Dari situ gue sampai SD, SMP-an gue makan gorengan terus, makannya melar. Gue tuh sempet 128 kilo. Gue juga dulu pernah gendut, gila. Sumpah. Gue dulu pernah 115. Ada foto lu gak? Jangan. Ada foto lu gak? Enggak, gue aja yang lihat. Coba. Gue gak mau coy, sumpah. Nih gue tunjukin foto gue nih. Terus, ya udah. Terus dietnya? Lu gimana diet? Dari situ kan gue kayak deketin cewek, kayak dijauhin gitu kan. Dan gue kayak mulai motivasi, gue lari pagi, jaga makan. Terus sekitar 6 bulan gue turun jadi 89 something. Banyak kan itu kan. Terus gue mulai workout dan lain-lain, terus gue mulai kurus. 89 Dari 115, 26 kilo. Terus banyak loh. Terus gue workout, hasil maksimalnya kayak gue jadi 84. Banyak men. Banyak. Sekarang berat lu berapa? Sekarang 89 lagi. Gue habis dari karantina. Iya mirip-mirip, kita sebenarnya sabar gue bikin foto gue gendut nih. Gue ada foto ya, gak mau kasih tapi. Jadi konten lu. Kalau nggak mau kasih. Dihina sumpah. Kalau nggak mau kasih. Wajir. Tunggu tunjukin ya. Woi. Serius mau lihat ya? Arah woi. Itu different person guys. Ya gua dong. Ini gua 128 kilo. Lu nggak makan tepung-tepungan doang, lu makan minyaknya tau nggak? Iya memang. 128 kilo gua waktu itu. Gue ngerasa kayak, ya pas di saat gue gendut, gue tuh tidak merasa gendut. Lu paham gak sih? Lu pernah ngerasain itu gak sih? Gue ngerasa gendut.
Cuman gue ngerasa, dulu gue ngerasa kayak gini ya. Gue makan banyak, beratnya gitu-gitu aja. Tapi kalau gue kurus, makan dikit kayak naik dikit, naik banyak kalau makan banyak gitu. Mending gue gendut aja, naiknya segitu-segitu doang. Jadi gue nggak pikirin berat badan gue waktu itu. Soalnya, ya ini apa ya? Beda. Concern orang sekarang sih. Kayak banyak banget orang yang obes kan. Dan menurut gue bahaya. Menurut gue jujur aja, menurut gue bahaya. Bukan sekarang kita nggak usah bahas masalah looks lah. Looks kan setiap orang punya preferensinya masing-masing. Ada orang yang suka gemoy-gemoy, ada orang yang suka kurus dan segala macam, itu banyak hal lah. Tapi menurut gue gendut itu adalah, atau misalnya lo obesitas itu lo lebih ke arah kesehatan lu sih. Kalau nggak sehat banget sih, nggak sehat banget. Cepet ngantuk, cepet capek, lu nggak punya jantung, obesitas, gula, kolesterol jantung juga sih. Cuman nggak sehat banget. Iya, jadi yang bahaya itu sebenarnya yang banyak orang nggak tahu ya, meskipun lu orang kurus ya. Visceral fat itu adalah lemak di dalam organ tubuh lu, tau nggak? Itu yang menurut lu bahaya, yang bikin stroke lah segala macam itu yang banyak orang nggak tahu sih sebenarnya. Dan ya lu orang lu mendingan ukur dah. Lu pergi ke tempat gym yang lumayan mahal, lu bayar sebulan, lu ukur gituan dah. Lu bahaya banget kan. Bahaya banget kan. Karena apalagi lagi musim COVID gini kan, banyak banget yang komorbid kena sama. Makin parah kan jadinya kan sama COVID. Jadi orang yang kenapa jatuhnya kesehatan ya? Bebas aja kita mah. Bebas aja. Lu mau jadi nutritionist ya? Jadi gua ngerasa kayak misalnya lu lebih suka olahraga lah, lu nggak usah ngomong siap lah. Kalau lebih suka olahraga tuh menurut gua lu bisa lebih produktif lah. Iya benar. Simpelnya lu waktu gendut, nafas lu susah nggak? Susah kan ya? Kayak ada ngik-ngik lu, kan? Kayak babi ngepet tuh kan ngik gitu. Gue ngerasa waktu itu gitu sih. Susah. Jadi kan? kayak ada yang kesumbat. Gue juga ngerasa gitu dulu. Dan itu rasanya nggak enak banget. Enak. Tapi ketika lu udah mulai kurus, enteng ya kan? Iya. Ganteng lah ya. Lu yang ngomong jadi rasanya aneh, ngerti gak sih? Diulangin terus gitu kayak gue. Karena jujur ya, menurut gue selama kontesan Masterchef manapun ya, menurut gue yang paling ganteng dia loh. Dari season 5, season 9. Menurut gue dia paling ganteng loh, nggak ada lagi yang ganteng menurut gue. Ada. Definisi ganteng gue ya. Ya lu jangan lagi yang ganteng lagi. Lu jangan mencuri definisi gue. Oke. Mungkin kalau gue nggak straight ya, mungkin gue sikat sini orang. Mungkin kalau gue nggak straight sih gue sikat. Gue makin gak nyaman di situ. Mungkin untung aja gue straight. Gue nggak bisa lihat lu sekarang gitu, Pak. Nggak bisa lihat lu. Karena gue punya beberapa temen yang tidak straight. Gitu loh. Ya? Jadi ya gue menghormati mereka dan itu nggak masalah, itu kan pilihan hidupnya masing-masing ya. Benar. Cuma setelah gue menanyakan sama mereka tipe-tipenya mereka, itu kan lebih kayak lu semua. Jadi gue ngerasa kayak banyak rumor-rumor yang terjadi itu antara lu dengan satu kontestan itu, awalnya gue nggak percaya. Iya. Tapi setelah gue perhatikan muka lu, gue agak percaya lu. Ya, just say it. Soalnya gue ngeliat muka gue kenapa? Jadi gini, gue sebenarnya tidak terlalu mengikuti Masterchef yang sekarang sampai nonton Sabtu Minggu itu enggak. Gue banyak yang ngelihat highlight di TikTok. Okay. Ada satu account itu memamerkan foto lo dan salah satu kontestan tersebut. Chatting. Gue pikir chattingnya tuh flirting cowok ke cewek gitu kan. Gue pikir wajir. Terus gue tonton itu 3 menit. Wah ini masa beneran ya, gue pikir. Setelah gue pikir-pikir, oh enggak, ini akunnya palsu. Editan bro. Iya, gue pikir itu romantis banget loh. Menurut gue sih itu romantis banget. Tapi ya nggak masalah juga sih kalau iya. Haus. Nggak masalah juga sih kalau iya. Karena ya nggak masalah. So, masalah buat gue. Menurut lu bener nggak sih banyak sekarang orang bilang di umur kita, lo 97 ya? 97 di umur kita. Berarti lu sekarang 24. Tahun ini 25. Tahun ini 25. Oke lah 25. Di 25 itu orang Indonesia wajib punya 100 juta. Yang wajibin siapa nih? Ya nggak banyak orang. Oh, standarnya itu udah di-set gitu ya? Menurut gua standarnya banyak orang berpikir kayak gitu, what do you think? Cuma duit? Duit aja. Ya duit. Kan orang Indonesia mikirnya duit gitu. Well, mungkin itu at some point, we can take it as motivation. Bener kan? Tapi at some point, nggak semua orang itu seberuntung kamu. Ngerti nggak sih? Nggak seberuntung orang yang ngomong itu loh. Nggak segampang itu, 100 juta. Jadi 100 juta itu untuk siapa? Untuk kalangan anak orang mana gitu loh. Kalau misalnya buat kamu bisa dapat 100 juta, good for you. Tapi kalau orang yang masih berusaha, harus biayain ini itu, biayain keluarganya. Gimana bisa dapat 100 juta yang kamu kayak nggak perlu tanggung ini, nggak perlu nanggung itu. Gitu loh.
Tapi for me, take it as a motivation. Biar lu bisa ngejar dari 100 juta jadi 200, 300 gitu. As simple as that. Jadi nggak bisa samain semua orang. Ya, bener juga sih. Maksudnya itu bisa lu take it as motivation atau itu bisa take it as a depression juga sebenarnya. Depression. Iya, karena ketika lu udah 25 dan lu nggak punya 100 juta, jadinya lu merasa lu di bawah semua orang, ngerti gak sih? Betul. Gue sempat merasa kayak gitu juga dulu. Sama. Dulu ya. Sama quarter life crisis itu sih. Yes. Iya. Kayaknya quarter life crisis abis kuliah nggak sih? Iya, karena lu kan kayak mau nyari kerja, mulai hidup kan. Tapi di Instagram dengan scroll kayak gitu, orang lain itu kayak dengan seumuran lu udah punya apa. Jadi lu ngebandingin kan. Itu yang nggak enak sih menurut gue. Iya. Karena sosial media sekarang bahaya sih. Semenjak yang munculnya afiliator, binary option. Wah, murah banget. Lu kayaknya nggak suka ya sama ini. Jujur, gue tuh nggak sukanya karena itu ada impact ke hidup gue secara tidak langsung. Gimana nih? Jadi bukan personalnya, tapi apa yang mereka lakukan itu sebenarnya impact ke gue. Apa yang mereka pamerkan dan apa yang mereka pertunjukkan dan apa yang mereka kasih tahu kalau cari uang itu gampang. Cenderung cari uang instan itu ya kan? Jadi gue ngerasa kayak gue kemana aja ya selama ini? Apakah yang gue lakukan ini buat konten? Gue jalan sebagai F&B consultant dan semuanya, apakah benar itu jalan gue ya? Lu bayangin men, 21 tahun di bawah kita. Rekening dan asetnya 800 miliar. Gue mikir ya, dalam hidup gue 800 miliar nyampe nggak ya? 800 M men, lu menurut gue itu sih gila sih. Gue sebelum teman-teman itu tertangkap ya, gue tidak, gue kisaran gue mungkin puluhan M lah. Aset yang mereka mungkin rumah 30 M segala macem. Ya mungkin nggak nyampe 100 M lah. Tapi setelah dibuka sama polisi waktu itu dan beritanya banyak official, ya. 800 M, 500 M, dan ada katanya beberapa kabar itu di atas 1 triliun. Men, itu under 30 loh. Lu bisa masuk top under 30 kayaknya. Kalau orang-orang kayak gitu, menurut gua itu hal yang merusak. Merusak bener. Tapi dengan mereka flexing juga men. Ya, kan? Karena mereka yang gue lihat ya dari mereka itu sedikit motivasi, banyaknya flexing. Kayak betul. Beli mobil artis siapa, lu beli barang-barang kayak tas atau segala macam buat istri dan segala macam 140 juta, 200 juta tinggal cash dan tinggal cash. Gue mikir kayak ya sorry to say mereka juga nggak bisa ngajarin men, karena mereka kan ya kan begitulah. Ya kalian tahu lah. Ya. Mau ngajarin gimana? Soalnya kan buat mereka. Ya. Karena gini, kalau masalah kita ngomong bahas investasi dan binary option dan segala macam. Jadi gue dulu pernah kan awal-awal gue baru beres kuliah itu gue pernah ikut kelas satu mentor. Nah dari situ dia ini berbasis kelas eksklusif. Eksklusif ya. Selama 1 tahun, lu ketemu selama 3 bulan. Pasti cuan gitu. 3 bulan tempat dia mengajarkan tentang ilmu tentang bisnis dan segala macam. Oke. Di saat waktu itu gue sangat mengidolakan dia dan gue tidak tahu latar belakangnya karena dia flexing mobilnya ini dan segala macam dan rumahnya dan segala macam. Lu pengen kayak gitu juga. Ya, jadi gue merasa kayak gue investasi waktu itu pokoknya intinya adalah 60 juta dalam setahun lo akan balik. Kelasnya hanya 3 bulan, 3-4 bulan gue lupa lah. Dalam 2 minggu. Oh berarti ini 60 juta buat course-nya doang? Ya, tapi nanti di akhir tahun itu balik. Pasti balik? Balik, dan gue balik gitu loh. Tapi angkatan-angkatan setelah gue ada beberapa yang tidak pulang uangnya gitu loh. Jadi ya pokoknya turn out abis beres kelas, dia membuat satu koin kripto dan bukan dia sebenarnya yang buat. Jadi ada satu perusahaan dan dia jadi ambasadornya something lah. Tapi dia berdalih dia yang buat dan dia ini ngegait ya? Ngegait bahasa Indonesia apa ya? Ngajak. Ya, jadi dia itu ngajak orang-orang yang di kelas ya untuk berinvestasi di koin tersebut dan segala macam, dan dia bilang 100% pasti cuan, dia kasih hitung-hitungan dan segala macam. Dari situ dia seolah-olah dia itu dimentori oleh salah satu bekas menteri. Gitu. Dan itu ada fotonya. Dia bertanda tangan kertas itu ada fotonya, men. Jadi berani banget ya? Ternyata setelah berlanjut ceritanya, investasi itu tidak bodong, tapi dia yang membodongkan tersebut, kurang lebihnya lah. Jadi dia mengatasnamakan keluarganya dan segala macam untuk masukin ke sana dan segala macam. Intinya adalah banyak puluhan orang yang tertipu. Terus? Nah udah dari situ
udah ketipu, dia ini banyak musuh jadinya sekarang, dan dia semacam bikin kelas tapi udah nggak banyak orang yang ikut, tapi ada aja yang masih mau ikut gitu. Pokoknya turn out kayak gitu. Intinya adalah dia ini di endorse kekayaan. Nah, gue ini baru tahu sekarang ini banyak hal yang kayak gitu, kayak lu di endorse kekayaan. Kayaknya punya lu tapi bukan gitu. Nah, jadi lu dipinjemin mobil, dipinjemin rumah dan segala. Siapa sih boleh? Di sensor ya, sensor. Nah, ada RR namanya. Nanti disensor. Oke. Nah, mentornya itu adalah waktu itu. Nah, jadi si Pak tersebut itu pokoknya mantan menteri segala macam itu pokoknya berusaha jadi mentornya dia. Dan ternyata tanda tangan tersebut itu adalah bukan tentang investasi itu ternyata. Jadi tanda tangannya itu tentang hal lain gue. Partisipasi mentor tersebut yang diaku mentor tersebut Pak, yang Bapak yang tadi itu sebagai salah satu pokoknya acara amal apa gitu. Babinya. Jadi acara amal dibikin kertasnya, disetujui, seolah-olah dia itu minta restu project tersebut yang digolangin itu. Well, he's smart. He's smart. Yang nggak mastiin yang. Ya benar. He's smart. Jadi. He's smart. Ya buat kalian yang sekarang pengen kaya secara instan segala macem, jarang menurut gua. Jarang men. Kayak mungkin 1 dari 100 atau 5 dari 1000 gua rasa yang berhasil kaya under 30. Kayak misalnya kayak keluarganya Jerome Pauline. Well, Jerome Pauline juga berusaha banget. Iya, berusaha banget gitu men. Jadi yang under 30 itu banyak, tapi mereka itu tidak secara gamblang membuka apa yang mereka rasain, ngerti gak sih? Kayak lu cari uangnya susah, bikin konten gagal dan segala macam, kena copyright segala macam, dolar kuning dan segala macam, mereka tuh nggak cerita tentang itu. Tapi yang cerita adalah, oh ini gue sukses ya dengan cara ini dan segala macam. Oh gue konten kreator, gue sukses jadi konten kreator, bisa buka F&B dan segala macam. Tapi kan cerita orang di Instagram dan sosial media itu jarang dibuka sebenarnya. Benar. Dan itu banyak orang nggak tahu. Itu yang membuat kita tersesat sebenarnya. Well, menurut gue mungkin ya orang Indonesia ini semua pengen sukses, semua pengen kaya, tapi nggak pengen ngelakuin kayak orang lain lakuin gitu, kayak orang-orang kaya lakuin. Don't want to do what it takes. Itu sih menurut gue. Benar, karena salah. Karena ya kayak ibaratnya kayak dulu kita sama-sama obes, kita sama-sama pernah gendut, bener nggak? Iya. Pengen kurus, tapi lu nggak mau olahraga, nggak mau jaga makan, lu nggak mau diet, tapi lu operasi. Ya sebenarnya nggak ada yang salah juga sama operasi, cuma kan kalau lu membuat sesuatu yang lebih lebih instan itu, menurut gua ya sesuatu yang instan itu akan ada resikonya. Betul. Dan lu mendapatkan sesuatu yang cepat itu lu akan hilang cepat. Itu gua percaya. Benar. Karena lu kalau lu misal dapat uang atau misal lu turun berat badan gitu segala macam, lu butuh proses, lu mau naikinnya lagi itu kayak ada rasa sayang gitu. Anjir, gua harus ngulangin capek-capeknya gua berapa bulan lalu dan segala macam ya. Gua ngerasa kayak ngapain lu nih? bisa nginget semua kerja keras lu, sakitnya, nahan laparnya dan lain-lainnya kan. Jadi bikin lu kayak nggak dulu lah gitu. Iya. Gitu kan? Iya, makanya. Males kan? Indonesia, men. Ya. Sad to be true ya, kita tinggal di negara ini ya, menurut gua kita sebagai orang-orang yang I love Indonesia tuh. Bahaya men. Jadi ada kayak beberapa hal yang sebenarnya kalau kita anak muda ini ada hal yang harus kita share lah. Menurut gua kenapa kita ditempatin di Indonesia ini pasti ada reasonnya lah. Jadi ya biarkanlah orang-orang yang berbuat yang tadi kita sebut yang binder option dan segala macam, ya udahlah biarkan itu menjadi tanggung jawabnya dia. Tapi kalau kita sekarang ini menurut gua memang kalau kita tidak mau jadi seperti mereka ya kita harus membagikan sesuatu supaya generasi kita dan ke bawah ini lebih baik lah ke depan. Karena menurut gua orang Indonesia itu pintar-pintar men. Yang orang-orang muda yang sekarang ya zaman milenial ini menurut gua pintar-pintar sih. Cuma kelemahannya milenial ini adalah terlalu banyak lihat HP dan pengen banget instan ngelihat sesuatu itu tuh dalam 15 detik, 30 detik. Kayak misalnya orang pamer kekayaan, ngelihat 1 menit video cara dia kaya gitu. Nggak mungkin, itu kan cuma video kan. 1 menit. 1 menit kaya mah babi ngepet aja butuh nyalain lilin dulu lebih daripada 1 menit. Ya nggak mungkin, nggak masuk akal lah menurut gua. Itu hal yang... Ya kayak lu bikin video gini, video masak dan lain-lain kan jadinya berapa menit, tapi kalian nggak tahu gitu loh prosesnya, the actual process itu berapa lama, harus bersih-bersih, nyiapin, jadi kan ya mungkin gitu sih. Iya, jadi ya buat kalian teman-teman mudaku, gua kok ngerasa jadi kayak ini ya,
sahabat mudaku. Yang bahas keuangan gitu ya. Karena kita kan random, ngalur ngidul kesehatan, apa pokoknya terserah lah. Jadi buat teman-teman yang orang-orang muda yang di sana, jangan pernah takut akan prosesnya kalian itu lebih lambat daripada teman-teman kalian. Karena nggak selamanya yang lebih lambat itu jadi terburuk, nggak gitu. Siapa yang start duluan itu akan jadi lebih baik, nggak juga. Tapi how you konsisten dan gimana cara lu smart dan kerja keras dalam bidang tersebut, menurut gue yang define lu nanti. Ada momennya pasti. Suatu saat cangkang telur itu pasti pecah. Nggak mungkin cangkang telur itu akan jadi telur terus, nggak mungkin ya, kecuali lu taruh di freezer ya dan lu nggak ngapa-ngapain gitu loh. Tapi ketika lu cangkang itu dibiarkan, itu pasti akan suatu saat akan jadi anak ayam dan ayam gitu loh. Nggak mungkin lah lu jadi terdiam di situ terus. Tidak selama yang di bawah itu akan terus di bawah, tidak selama yang di atas itu akan di atas. Tapi kalau ada yang komen nanti, apa? Orang tua gue gitu-gitu aja dari dulu, lu mau jawab apa? Bener juga, dan ini juga ya, banyak kurang ajar ya, anak orang-orang kaya bikin motivasi tentang gimana cara jadi kaya. Lu udah kaya, bro. Menurut gue itu sih. Apalagi anak orang kaya bikin motivasi mulai dari nol. Nah. Kuliah lu udah di mana? Iya, jadi definisi definisi nolnya orang kan beda-beda kali ya. Mungkin setelah dia punya 200 juta atau 1 M dari orang tuanya, itu titik nolnya dia gitu loh. Mungkin. Benar. Iya, menurut gua nggak masuk akal. Lu anak orang kaya, privilege lu banyak, koneksi lu banyak, lu tidak bilang lu punya privilege, lu bilang sesuatu hal itu mulai dari nol. Menurut gua it's nol itu lu tidak punya uang, RP 0, lu hanya punya badan, punya otak dan segala macam, lu tidak punya koneksi, lu melakukan hal semua sendiri, menurut gue itu nol. Lu sekolah aja itu nggak nol lu. Kayak kita nih, kita punya privilege, lu di Berjaya, gue di Taylors, kita tuh punya privilege. Itu kan dikasih kayak skill, dikasih ilmu, ya kan? Dari orang tua kita untuk bisa belajar. Kayak, nih gue kuliahin lu ya di salah satu tempat, lu supaya belajar, koneksi lu, cara pola pikir lu, sebenarnya ilmu kuliah lu nggak akan inget lah sampai sekarang. Gue yakin. Ada teori ya 10%, anggaplah 10%. Tapi 90% menurut gua how you think, menurutnya cara define lu masalah, membedakan kita yang udah punya kesempatan untuk berkuliah sama orang yang nggak berkuliah itu sebenarnya ada perbedaan cara menyelesaikan masalah. Tapi nggak berarti orang yang nggak kuliah itu jadi lebih di bawah kita, nggak juga. Banyak orang sukses yang nggak kuliah, banyak banget. Gitu. Jadi banyak juga orang yang nggak kuliah lebih dewasa. Orang yang kuliah juga lebih childish banyak. Ya, banyak juga orang yang kuliah jadi orang kaya, nggak ngerti gimana ngelolanya, usaha bapak ibunya habis, pakai utang, pakai cewek, pakai minum, pakai mabok, jadi tai. Banyak banget. Jadi menurut gua balik lagi lah tentang gimana cara lu menyikapi hidup lu dan semuanya sih. Menurut gua itu lebih penting daripada apapun sih. Nggak penting lah hal kayak gitu. Apa? Adik Teguh. Ade Teguh. Ade Ways, guys. Motivator aja lah udah. Sama. Karena gue seneng share ke orang sih sebenarnya. Lu bisa kan kayak bikin video masak sambil motivating? Nggak beda jalur, bro. Beda jalur ya. Beda jalur. Jadi gue pengen sih ada satu platform yang gue pengen untuk bener-bener sharing untuk orang sih. Tapi ya gue masih belum tahu platform di mana ya. Jatuhnya lu kayak udah kayak sejenis podcast gitu nggak sih ini sekarang kayak? Ya kurang lebih. Jadi lebih ngobrol. Karena jujur ya gue ngundang beberapa tamu itu gue nggak mau ngulik lagi tentang lu di MasterChef. Gimana MasterChef, juri siapa yang lu suka, juri siapa yang lu nggak suka. Berarti dia anti mainstream sih. Makanan apa yang lu suka, men? Lu persetan apa lu kalau dia suka makan apa yang dia suka? Emang lu mau ngirimin kan nggak juga? Kan nggak penting gitu loh. Ya maksudnya itu penting. Cuma ya ada hal lain yang sebenarnya harus kita buka dari. Lu hati-hati men, di sini netizen yang paling benar, ngerti nggak sih? Iya makanya apalagi ntar lu rame lagi videonya ada orang ganteng. Aduh, oke. Apa yang ya lu mau nyampein apa lah buat teman-teman? Apa? Untuk fans lu, untuk orang-orang yang udah support lu atau untuk wejangan untuk mereka? Untuk fans ya. Ya untuk orang tua dulu lah. Thank you for supporting me until now. Yang nggak underestimate gue dari dulu sampai sekarang. Tapi untuk netizen, thank you buat yang support dari awal juga, yang nggak musiman, yang nggak labil, yang dewasa, thank you. Kayak nyindir juga ya. Mukanya sih cool banget, ganteng banget loh, pengen gue curi aja. Lu kok salvo anjir? Keren. Dah. Thank you, Ade. Sip. My
apa ya? Apa tadi bahasa Inggrisnya apa ya? Oh, it's my honor to be here, man.